Untuk seluruh Nusana Minang TV di mana saja berada, bertemu kembali dengan saya Desmanis dan bersama dokter cantik di sebelah saya, Dokter Ririn. Setelah 2 minggu kita tidak hadir ya Bu Dokter ya. Setelah 2 minggu kita off siaran, malam hari ini kita bertemu kembali dengan seluruh pemirsa setia Suara Minang TV. Tapi sebelum itu, sebelum kami menyapa seluruh penonton, terlebih dahulu kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seluruh keluarga besar kru Minang TV mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah ibunda dari host kita Bapak Safril Yubahar yang meninggal 3 hari yang lalu di kampung halaman di Solo. Semoga ibunda mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Baik, Nusana Minang TV, selamat bermalam minggu di mana saja berada. Mudah-mudahan seluruh Nusana yang setia menonton, menunggu program kami selalu dalam keadaan sehat, dan selamat bersantai ria, selamat bermalam minggu. Dan malam hari ini untuk 1 jam ke depan saya dan Dokter Ririn akan menemani pemirsa seluruhnya dalam acara ngobrol pintar. Ya, pada malam hari ini kita akan memberikan tema apa Bu Dokter? Nyeri sendi belum tentu karena asam urat. Nyeri sendi belum tentu karena asam urat. Nah, kalau kemarin nyeri lambung bukan berarti mah ya Bu Dokter. Nah, kalau di luar Bu Dokter banyak yang tanya gitu. Nah, itu ngena. Nah, besok untuk penonton tanyanya saat live atau komentarnya di Facebook atau YouTube ya Bu Dokter. Kalau tanya ke saya nggak dokter gitu. Jadi dengan di luar tanya. Nah, kalau gitu baca kok. Saya insya Allah baca komen-komen tuh. Boleh kalau misalnya kalau lagi live gini kita bacakan ya Dok ya. Jadi langsung dijawab. Tapi kalau misalnya setelah kita off itu dokter pasti akan baca ya, walaupun saat komen itu belum terbaca, tapi nanti kalau lagi santai, nah Bu Dokter akan baca dan akan menjawab seluruh komentar dari Nusana Minang TV. Untuk itu tetap setia, tetap ikuti kami, tetap follow Suara Minang TV, tetap follow IG-nya, YouTube-nya, kemudian like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya sebagai dukungan untuk Suara Minang TV. Dan juga jangan lupa ikuti seluruh program-program kami yang kami tayangkan untuk Nusana semua. Tetap ikuti kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Ya. Bades, ada yang nanya bolak-balik sudah saya ajarin, masih juga ada yang nanya, udah kan nontonnya di TV ya? Karena Suara Minang TV gitu. Ada yang nanya, udah kan nontonnya di TV ya? Coba Mbak Des jelasin gimana sih caranya nonton ini tuh, gimana caranya? Kalau nontonnya boleh, kalau mau di Facebook itu di Suara Minang Group, Suara Minang Group. Nah, Suara Minang TV. Nah, Suara Minang TV seperti ini boleh dicari di Facebook. Nah, ya di Facebook. Kemudian di YouTube-nya klik aja Suara Minang TV. Kemudian diklik Suara Minang TV, bukan suara, Suara Minang TV. Kemudian diklik tanda lonceng, jadi setiap kita live itu akan masuk pemberitahuan. Nah, udah tinggal nonton. Nggak perlu beli TV kan? Sekarang kayaknya TV itu udah ini aja kayaknya ya. Oh, ininya belum hidup punya Bu Dokter. Mic-nya. Tekan agak lama bawah. Nah, itu. Oke, nah. Nah, jadi nggak perlu ke TV lagi. Jadi di mana lagi nongkrong nih di mall, nah bisa nonton. Nah, apalagi yang lagi malam minggu ya Bu Dokter ya, boleh nonton di handphone aja. Karena handphone dibawa kemana-mana. Kalau TV kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Nggak perlu beli TV. Nggak perlu nonton di TV. Oke, baik. Nusana Minang TV kita sapa dulu Dokter cantik di sebelah kita. Beliau juga sebagai dokter dan juga sebagai ahli terapis. Kemarin saya lihat dia mau ke mana, Dokter? Mau ke mana? Mau jambore di Bogor. Mau jambore ke Bogor. Saya nih Nusana Minang TV, kalau saya nggak anak buahnya orang, nggak anak buahnya pemerintah, saya mau ikut Bu Dokter karena saya hobi melanglang buana juga sama kayak Bu Dokter. Menengok Bu Dokter besok mau ke Malang ya? Bogor. Ya, ke Bogor. Untuk jambore itu
Jambore Totok Punggung. Jambore Totok Punggung. Jadi Jambore dokter ini nasional kedua. beliau adalah seorang dokter ya, seorang dokter tetapi juga seorang ahli terapis ya, Dok ya. Nah, kemarin juga saya lihat Bu Dokter totok anak-anak ini ya. Oh, itu di di pondok pesantren. Di pondok pesantren ya. Semangat sekali Bu Dokter notok anak-anak panti ya. Mengajarkan anak-anak panti supaya kalau mereka sakit bisa saling totok aja gitu loh, enggak. Oh, diajarin gitu? Kami ngajarin ya, yang sakit kami totok, yang sehat kami ajarin. Nah, itu Donsana Minang TV. Jadi boleh Donsana yang nonton boleh tanya apa sih Dok, totok di punggung itu di mana sih Dok? Kami atau bisa. Nah, boleh gitu. Atau barangkali pengen request didatengin sama kami untuk bakti sosial, panti-panti asuhan, panti-panti jompo barangkali. Kami terbuka lebar asal waktunya pas ya. Karena jadi kalau ada panti setiap minggu, baksos itu setiap minggu. Jadi permintaan ngalir terus gitu. Kalau misalnya Donsana ada yang kepengen didatengin kami, komunitas kami untuk sosialisasi atau untuk baksos, berkabar aja. Iya, berkabar aja. Ke Suara Minang TV boleh juga tanya ya Dok ya. Ya, siap. Baik, Dokter apa kabar malam hari ini? Baik, sehat. Saya merah putih. Merah putih. Dirgahayu Republik Dirgahayu ya. Indonesia. Tapi saya lihat pemirsa Dokter malam hari ini agak sedikit cerah, ceria. Kalau minggu yang lalu saya agak takut-takut gimana saya nak nyapa gitu kan. Habisnya agak lagi galau-galau gitu kayaknya. Tapi malam hari ini beda. Cerah, happy. Ketemu Donsana tuh happy. Ketemu Donsana itu happy. Dokter harus pandai bahasa Padang. Karena udah menjadi bagian dari Suara Minang TV. Iya, Donsana Minang TV pada malam hari ini Dokter Ririn akan menemani kita di dalam tema ngopi pada malam hari ini, ngobrol pintar dengan tema nyeri sendi bukan berarti asam urat. Nah, kita banyak kan pemirsa yang ngerasakan seperti itu. Nah, nanti boleh silakan berkomentar di live streaming kita baik di Facebook maupun di YouTube. Kalau di saat live kami akan langsung balas, Dokter Ririn akan langsung menjelaskan. Oke, baik, silakan Bu Dokter disapa dulu penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali bertemu lagi di sini di program ngopi yang mudah-mudahan kehadirannya memberi manfaat buat siapapun yang menyaksikan. Walaupun sedikit dalam 1 jam itu saya kadang harus memaksakan materi yang sebetulnya cukup banyak, tapi mudah-mudahan dari yang 1 jam saya jubel-jubelkan itu mudah-mudahan ada yang nyangkut, ada yang pas dengan permasalahan yang pemirsa hadapi dan kemudian bisa memberi solusi bagi pemirsa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menyaksikan acara ini sampai selesai. Ya, jangan lupa di like, di subscribe, nah diaktifkan tanda lonceng supaya tetap bisa mengikuti program Suara Minang TV ya Bu Dokter. Ya betul. Kalau pengen ketemu saya boleh datang ke sini sekarang, barangkali nanti selesai acara bisa konsultasi, barangkali pengen nanya-nanya boleh. Ya, atau yang mau bermalam minggu dengan kami boleh. Kopi jahe kita. Kopi jahe kita. Oke, silakan Bu Dokter. Baik, kenapa saya ambil materi nyeri sendi karena ini cukup banyak, bukan cukup banyak, sangat banyak yang terjadi di masyarakat kita. Sementara masyarakat kita adalah masyarakat yang masyarakat yang sifatnya lebih menyukai sesuatu yang instan gitu. Nyeri sendi kata orang, asam urat langsung beli jamu asam urat, langsung beli obat asam urat. Padahal tidak semua nyeri sendi itu adalah disebabkan oleh asam urat gitu. Yang perlu dicatat bahwa kalau penyebabnya bukan asam urat, maka diobatin dengan jamu-jamu asam urat atau obat-obatan asam urat tentu saja tidak menyelesaikan masalah, tidak menyembuhkan, malah justru akan menimbulkan komplikasi lain gitu. Yang sama-sama kita tahu lah bahwa masyarakat kita cenderung gampang sekali meniru orang beli apa, ikut beli apa gitu. Edukasinya di sini yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua nyeri sendi itu disebabkan oleh asam urat. Berangkat dari situ, Mbak Des. Apa sih sebetulnya nyeri sendi itu? Sendi itu adalah pertemuan dua tulang yang bisa digerakkan. Persendian itu adalah pertemuan dua tulang sehingga tulang itu bisa digerakkan gitu. Jadi ketika terjadi nyeri pada sendi, pada persendian, baik sendi besar, sendi bahu, sendi
paha, sendi lutut, itu sendi-sendi besar maupun sendi-sendi kecil ini, ruas-ruas jari ini juga ada persendiannya gitu ya, sehingga mereka bisa digerak-gerakan, dilipat-lipat begini. Kalau pemirsa mungkin mengalami nggak bisa dilipat-lipat gini, barangkali ada permasalahan dengan sendinya. Coba Mbak Des, semuanya masih bisa digerakkan? Masih bisa. Oke, berarti nggak masalah tuh. Ada yang nggak bisa digerakkan, ada yang sakit ketika digerakkan, kemungkinan ada permasalahan di sendinya. Terus kemudian ketika nyeri terjadi di persendian, baik sendi besar maupun sendi kecil, kadang-kadang permasalahannya atau penyebabnya atau kejadian utamanya bukan terjadi di sendi, bisa juga disebabkan oleh kondisi-kondisi lain, penyebab-penyebab lain. Itu yang akan nanti kita bahas dalam 1 jam ke depan. Nyeri sendi ini macam-macam intensitasnya, dari yang sangat ringan, cuman ngilu sedikit dan kemudian hilang, sampai yang ngilu berat, nyeri berat, berdenyut, merah, meradang, bengkak, dan seterusnya. Ada yang cuman sebentar hilang, ada yang sampai berhari-hari nggak hilang gitu. Jadi intensitasnya sangat beragam, sangat bervariasi. Tapi kalau untuk orang pekerja kantoran, kebanyakan sendinya pasti di sekitar sini. Bahu, karena dia menonton gitu. Kepala dan tangannya dan bahunya posisi tetap gitu ya setiap hari. Ini juga leher pasti. Iya, leher, tengkuk gitu ya. Penyebabnya, alhamdulillah datang. Teh Talua Pinang, dokter pemirsa. Malam hari ini kami nggak ngopi jahe, tapi kami teh Talua. Teh Talua. Itu apa? Pinang. Nah, ini Pinang Bu Dokter. Jadi pemirsa, saya udah teh Talua biasa di sini, udah teh Talua tape. Favorit saya selama ini teh Talua tape deh. Menurut saya paling enak di sini ya. Kemudian kopi jahe udah semua. Yang belum ini nih, yang konon ini katanya saya nggak ngerti kenapa ketika saya minta teh Talua Pinang, kata Mbak Des, jangan Bu Dokter, nanti Bu Dokter begini saya nggak tahu. Mari kita buktikan apakah nantinya akan terjadi begini begitu. Akan terjadi apa setelah something happens katanya tuh. Makasih Udo. Desana Minang TV ini salah satu minuman andalan di SM Cafe. Selain dari kopi jahe, ini kalau orang Padang teh talua. Teh Talua. Teh talua. Bukan pandai belum bahasa Padang. Talua ya. Talua. Talua gitu. Talua. Nah, kalau bahasa Bu Dokternya teh telur. Bu Dokter malam ini dia teh talua Pinang. Pinang, kenapa tuh Mbak Des? Gak tau, kalau orang Padang bilangnya kalau teh talua Pinang tuh untuk laki-laki sih. Emang? Biar laki-laki strong. Oh, nggak ada komplikasinya untuk ibu-ibu kan? Komplikasinya nanti Bu Dokter Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidurnya karena kebayang-bayang teh telurnya. Iya. Enak banget. Enak banget. Kalau pemirsa nyobain teh talua itu harus disediakan tisu ya Mbak Des. Kenapa gitu? Karena ini pasti belepotan di bibir. Oke, jadi kita lanjut pemirsa. Tadi udah saya jelaskan apa itu nyeri sendi. Sekarang penyebabnya. Penyebab dari nyeri sendi itu sangat banyak. Nanti di ujung kita akan bicara yang paling sering ya, misalnya tentang asam urat, itu terakhir sekali nanti akan saya bicarakan. Cuman sekedar untuk pengetahuan, menambah pengetahuan pemirsa bahwa penyebab dari nyeri sendi ini sangat banyak. Antara lain infeksi virus. Infeksi virus itu bisa menimbulkan nyeri sendi. Misalnya yang paling gampang kalau kita lagi mau flu aja. Lagi mau flu, lagi mau meriang-meriang, kena pilek, sakit tenggorokan, batuk-batuk ringan, flu biasa, common cold itu ya. Biasa kita ketika badan mulai meriang itu ngilu-ngilu persendian. Iya nggak Mbak Des? Sakit Iya ya, semua rasanya. berarti kalau kita mau flu itu memang sakit-sakit badan. Iya, itu wajar. Juga misalnya pada infeksi virus COVID yang kemarin sempat booming, itu juga gejala awalnya, pertandanya mau kena sakitnya itu juga diawali dengan demam dan nyeri sendi. Persendian itu ngilu-ngilu sakit semuanya. Jadi nyeri sendi itu bisa juga disebabkan oleh infeksi virus. Jadi virus itu masuk ke dalam darah, beredar ke seluruh tubuh dan menimbulkan
aktivasi zat-zat tertentu di tubuh yang mengakibatkan timbulnya rasa nyeri gitu. Jadi bisa karena infeksi virus, satu ya. Wajar, itu emang gejalanya begitu ketika kita menderita infeksi virus. Yang kedua, cedera itu banyak sekali ya, cedera, kecelakaan itu termasuk cedera. Kemudian penyakit-penyakit lain di sekitar sendi. Sendi itu kan pertemuan dua tulang, tapi di dalam situ tuh ada macam-macamnya gitu. Di dalam sini itu ada ligamennya, ada tendonnya, ada mangkok sendinya dan sebagainya, ada bursanya, ada cairannya, ada selaput rawan sendinya di dalamnya itu loh. Masing-masing itu bisa mengalami sakit yang bisa mengakibatkan nyeri sendi. Misalnya juga termasuk kanker tulang misalnya gitu ya, pada tulang itu juga bisa menimbulkan nyeri sendi. Banyak lah pokoknya sesuatu yang terjadi di dalam persendian. Yang keempat adalah radang sendi. Ini yang paling banyak dan yang paling sering terjadi. Jadi satu tadi penyebabnya bisa infeksi, virus. Yang kedua karena cedera, yang ketiga karena penyakit-penyakit lain di bagian situ yang bukan radang ya, Sementara yang keempat yang paling populer, yang paling banyak mengakibatkan orang datang berobat dan menimbulkan keluhan nyeri sendi itu yang keempat, radang sendi. Termasuk asam urat itu adalah radang sendi. Itu. Bu dokter, tunggu sebelum nanti lupa lagi. Kemarin ada yang tanya, di mana dokter itu prakteknya gitu? Ya, di Sagulung. Di Sagulungnya itu di mana katanya? Di Sagulungnya luas loh gitu katanya. Saya juga nggak ini gitu kan, nantilah saya tanya gitu. Ya, nanti saya iniin aja. Apa namanya, saya chatkan ke Mbak Des aja. Oh, oke. Apa tadi? Radang. Infeksi. Kita bicara soal infeksi virus dulu ya tadi. Kan tadi penyebabnya satu infeksi, dua cedera, tiga penyakit lain di daerah persendian, yang keempat adalah radang sendi. Yang pertama itu kita bicara infeksi virus. Seperti tadi udah saya bilang, infeksi virus itu virus masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh itu merespon dengan sel-sel darah putihnya itu mengeluarkan zat-zat sitokin dan interferon. Ini yang mengakibatkan timbul gejala demam seperti gejala yang menyertai demam ya, seperti rasa meriang dan nyeri sendi, nyeri otot. Jadi itu hal yang wajar ketika seseorang mengalami infeksi virus masuk, terjadi viremia, maka kemudian tubuh akan ngilu-ngilu, pegel-pegel gitu ya. Kalau daya tahan tubuh bagus, itu akan sembuh sendiri, hilang sendiri tanpa obat. Infeksi virus itu pada umumnya sembuh sendiri tanpa obat. Termasuk flu, kalau daya tahan tubuh kita seperti bagus. Yang biasa kemarin ya dok ya, jadi kan suka bersin-bersin tuh ya. Iya, dia kalau daya tubuh itu lagi turun, dia muncul. Kemudian sampai lama nggak sembuh, itu berarti daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus, sistem imunnya lagi menurun. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, sistem imunnya bagus, infeksi virus itu termasuk cepat dan bisa sembuh sendiri gitu. Kecuali virus-virus yang fatal ya, seperti HIV AIDS ya. HIV juga, HIV AIDS itu kan tak bisa sembuh gitu kan itu virus-virus yang berat. Tapi kalau virus-virus biasa, biasanya sembuh sendiri. Semua infeksi virus dapat menimbulkan nyeri sendi. Tapi ada juga virus tertentu yang memang dia bukan menyerang hidung, menyebabkan flu dan sebagainya. Memang virus ini khusus dia menyerang sendi, itu juga ada. Ada virus tertentu yang memang khusus menyerang sendi gitu. Dia mengakibatkan apa yang namanya septic arthritis. Nanti kita bahas lebih lanjut. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya apa? Jadi secara umum infeksi virus menimbulkan nyeri sendi, tapi ada juga yang virus khusus dia memang menyerang ke persendian, ada juga. Kemudian cedera. Cedera itu paling sering terjadi di sendi lutut, kemudian pergelangan kaki atau ankle dan bahu. Yang paling sering cedera sendi itu ya, lutut, ankle, dan bahu. Penyebabnya macam-macam, dari kecelakaan, berantem itu pukul-pukulan gitu ya. Kemudian berdiri terlalu lama, membawa beban yang terlalu berat, memanggul beban gitu yang terlalu berat, atau mengangkat sesuatu yang, kalau cewek dia suka pakai high heel. Ya, mengangkat sesuatu yang terlalu berat. Ya, high heel itu juga saya nggak pakai high heels kan, termasuk orang yang nggak bisa pakai high heel. Kemudian melompat, salah bertumpu, salah berjalan, salah posisi, melangkah kayak gitu-gitu bisa mengakibatkan cedera gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan nyeri sendi. Olahraga yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan nyeri sendi, terutama kalau tidak disertai pemanasan yang mencukupi, gitu. Bisa mengakibatkan cedera sendi.
faktor resiko cedera sendiri juga meningkat karena faktor usia, karena berat badan yang over gitu ya. Kemudian stres itu juga meningkatkan kecenderungan untuk seseorang mengalami cedera gitu, karena konsentrasinya mungkin hilang lagi gitu berjalan menghayal. Ya, jadi nggak konsen. Lagi galau. Pekerjaan yang terlalu berat itu juga hal-hal yang meningkatkan resiko cedera sendi. Cedera sendi, nyeri sendi, minum jamu asam urat tentu nggak sembuh gitu loh. Tadi yang ingin saya bicarakan seperti tadi infeksi virus, minum jamu asam urat yang nggak sembuh karena penyebabnya bukan asam urat. Karena kebanyakan orang kalau nyeri sendi itu, kalau apalagi udah yang berumur ya, oh ini pasti asam urat. Ya, padahal gitu. Enggak gitu. Yang ingin saya edukasikan itu bahwa penyebab nyeri sendi itu sangat banyak dan beragam. Tadi kita udah bicara infeksi, kemungkinan lain adalah cedera. Kadang kita nggak sadar kan, kita keseleo itu nggak sadar gitu. Turun tangga cepet-cepetan, salah posisi cuman gitu aja. Ternyata berlanjut nyerinya sampai malam, sampai besok pagi masih nyeri gitu. Nggak sadar kalau itu adalah hasil tadi kita buru-buru tadi, heboh tadi kan, terburu-buru, malah beli jamu asam urat, tentu nggak sembuh gitu. Beda. Bukan itu penyebabnya sehingga salah obat nggak akan sembuh. Kemudian dislokasi itu keseleo ya. Dislokasi itu keluarnya. Jadi persendian itu kan ada mangkoknya, ada tulang yang masuk ke dalam mangkok sehingga ini bisa begini, Mbak Des. Persendian itu begini. Ada mangkoknya, ada tulangnya. Ini bisa bisa digerakkan tuh karena masuk ke dalam mangkok. Dislokasi itu adalah tulang ini keluar dari mangkoknya, srek gitu loh. Pernah tahu ya? Bisa di bahu, bisa di lutut, bisa di mana-mana. Sini juga sering gitu. Jadi karena kecelakaan atau tadi dia lebih kayak macam tekilir gitu ya. Keluar dari mangkoknya ini. Harusnya begini sehingga bisa digerakkan begini. Itu mengsle kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Padangnya apa? Apa tuh mengsle itu? Mengsle itu keluar gitu dari persendian gitu. Kalau kita lebih ke terkilir itu kayaknya ya kan, lari. Sendi itu lepas gitu. Jadi ya lepas dari mangkoknya gitu. Lebih ketelki. Nggak ada bahasa Padangnya. Nggak ada bahasa Padangnya. Iya, kalau bahasa Padangnya apa namanya? Takili. Kalau orang ini takilo, kalau kami takili. Oh, beda-beda ya. Iya, beda-beda. Karena dia lari dari harusnya gini tadi, dia lari gini gitu. Karena kebanyakan itu memang di sini itu sering, atau yang suka main bola gitu. Kalau pada lansia paling sering yang lansia, orang-orang yang udah lanjut usia banget, yang paling sering justru di pinggul ya, sendi pinggul. Jadi tulang-tulang itu kadang kepleset gitu kan, sering tuh kepleset gitu. Bisa sampai lepas, betul-betul lepas keluar, bisa posisinya nggak pas gitu juga bisa gitu. Pokoknya itu adalah dislokasi. Itu juga nyeri sendi yang nggak bisa diobatin dengan jamu asam urat kan, karena kesleo gitu, dislokasi. Kemudian kanker tulang, kemudian patah tulang, kemudian osteoporosis atau tulang yang keropos. Itu adalah hal-hal yang terjadi di persendian tapi nggak bisa diobatin dengan jamu asam urat. Kemudian yang populer banget kita sampai ke radang sendi. Radang sendi itu ya radang itu adalah suatu proses di mana bagian tubuh mengalami peradangan. Radang itu bisa terjadi di mana aja, di kulit, di tulang, di liver, di paru-paru, di mana aja bisa terjadi radang. Proses radang itu mengakibatkan daerah yang mengalami peradangan itu kemerahan. Misalnya terjadi radang tenggorokan lah yang paling sering ya, radang tenggorokan, maka di daerah tenggorokan akan dilihat oleh dokter itu tenggorokannya akan merah, tonsilnya membengkak, kemudian pasti orangnya demam, kemudian nyeri buat menelan. Itu adalah tanda-tanda radang. Merah, bengkak, nyeri, demam, itu adalah tanda-tanda radang. Bengkaknya di mana? Di daerah yang mengalami peradangan, misalnya radang sendi ya di daerah persendian itu. Kalau sendi tangan di tangan gitu. Bengkaknya nggak selalu tapi dia radang sendi dia. Kan tadi saya bicara tentang peradangan. Radang itu bisa terjadi di mana aja. Yang saya contohkan tadi radang tenggorokan. Tapi yang akan kita bicarakan ini radang sendi. Ya, radang sendi itu ada sangat banyak, tapi semua gejalanya sama. Gejala radang sendi itu semuanya sama. Ada nyerinya, ada bengkaknya, ada merahnya, kemudian ada gangguan fungsinya, tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Bagian yang mengalami peradangan itu. Penyebabnya sangat banyak, termasuk salah satu yang paling populer asam urat. Tapi apalagi sih dok, selain karena asam urat, apalagi gitu yang akan kita bicarakan nanti ya. Yang pertama adalah osteoartritis. Osteoartritis ini
radang sendi. Jadi yang akan kita bicarakan semua nanti ke belakang ini adalah radang sendi. Kalau yang tadi ke depan tadi bukan radang sendi, bukan radang sendi. Jadi tidak bisa diobatin dengan obat-obat untuk mengantisipasi radang sendi, nggak bisa. Yang tadi yang di depan ya. Sementara kalau yang akan kita bicarakan ini ke belakang nanti adalah semuanya termasuk golongan radang sendi yang obatnya juga beda-beda karena penyebabnya beda-beda. Yang pertama itu adalah osteoartritis. Osteoartritis ini biasa terjadi pada lansia. Semakin tua, semakin besar kecenderungan untuk mengidapnya, gitu ya. Termasuk jenis radang yang paling umum, yang paling sering, yang paling banyak, yang sering disalah duga, disalah kira sebagai asam urat. Ya, jadi dua itu yang paling sering, osteoartritis sama tiga, osteoartritis, rheumatoid arthritis sama gouty arthritis. Itu sering disalahartikan dan dianggap sama semua, kemudian minum obat yang sama padahal penyebabnya beda-beda gitu. Radang sendi yang osteoartritis ini menyerang rawan sendi. Jadi rawan sendi itu adalah bagian ujung dari tulang, bagian ini tulang, di ujungnya itu ada tulang rawannya, ada bagian tulang rawannya. Nah, pada osteoartritis ini tulang rawannya ini mengalami pengikisan karena faktor usia. Tapi dia kayak ujung-ujung. Ujung-ujung. Ya, persendian kan pertemuan dua tulang. Ya kan, pertemuan dua tulang itu kan persendian. Ujung tulangnya ini sudah terkikis lapisan. Jadi dia ngerasa nyeri, sakit dong ketika digerakkan. Kalau kan tadinya kan ada tulang rawannya, kemudian ketika tulang rawannya terkikis digerak-gerakan gitu pasti sakit gitu, karena tulang rawannya sudah terkikis. Biasanya terjadi tapi terkikisnya beda lagi dengan pengapuran. Beda lagi. Biasanya terjadi dari ukuran bulan sampai tahun, sampai dibiarkan sampai berpuluh tahun, dan ini memang tidak bisa disembuhkan karena ini adalah karena faktor usia. Ya, terkikisnya itu karena sudah dipakai 50 tahun, 60 tahun. Ini kan sesuatu yang memang proses menua, salah satu proses menua gitu. Jadi kalau sakitnya ini diapakan dok gitu kan? Ya boleh diberi obat-obatan untuk menghilangkan nyeri, tapi bukan obat-obatan untuk asam urat karena penyebabnya bukan asam urat ya, penyebabnya adalah pengikisan dari ujung sendi, ujung tulang. Pengikisan ini nggak bisa diobatin dengan asam urat gitu. Ada obat-obat tertentu untuk mengatasi nyeri sendi. Cuman oke, nanti kita bahas tentang obat-obatan. Paling sering ini tadi terjadi di sendi tangan, lutut, pinggul, dan tulang belakang. Sendi tangan, lutut, pinggul, dan tulang belakang ya. Dan ini tadi tidak bisa disembuhkan. Walaupun dengan obat, karena cuma obat itu hanya mengurangi nyeri. Ya, karena sudah terkikis ya, namanya tulang terkikis mau diapain gitu. Padahal kalau gejala awalnya mungkin bisa ditanggulangi ya dok. Jadi ketika kita ngerasa aneh di sendi kita periksakan gitu. Kalau dibiarkan paling inilah gitu kan, paling hilang. Takutnya ketika orang nggak ngerti bahwa ini osteoartritis, mereka minum obat jamu asam urat, takutnya begitu. Padahal nggak boleh gitu, karena beda penyebabnya, sama sekali nggak ada urusannya sama asam urat gitu loh. Ini tidak ada urusannya sama asam urat, ini karena faktor usia. Makanya orang tua kenapa nyeri-nyeri sendinya, ya ini penyebabnya, rawan sendinya udah terkikis. Nggak mau ditambal pakai apa, nggak bisa. Semua persendiannya sakit, semua persendiannya ngilu, ya memang karena faktor usia. Iya, ada misalnya kayak di sini dok, dia gini kan, jadi dia udah nggak bisa digerakin. Itu belum tentu dia asam urat. Belum tentu. Nah, kalau contohnya dokter bilang tadi dia udah pengikisan, udah lama, kan biasanya terjadi pada lansia tuh. Nah, kalau udah pengikisan berarti dia bukan asam urat, tapi dia minum terus asam urat, itu malah resikonya ngerusakin ginjal, ngerusakin liver, ngerusakin lambung kayak gitu. Makanya penting sekali edukasi ini. Mudah-mudahan banyak pemirsa yang menyimak ya. Saya sangat-sangat berharap banyak pemirsa yang menyimak karena ini masalah yang udah 20 tahun saya praktek, ini kasus tersering gitu kayaknya ya. Orang datang udah terlanjur minum jamu asam urat padahal bukan asam urat. Ini sering banget. Dan jadi sangat udah minum pun tapi nyerinya masih tetap, sementara udah mengkonsumsi obat ya. Karena salah obat, karena bukan itu penyebabnya ya. Gejalanya sama seperti tadi, semua radang tadi adalah nyeri, kemudian bengkak. Nyerinya dari intensitas ringan sampai berat, bengkaknya dari cuman sekedar bengkak kecil sampai bengkak besar. Kemudian yang khas itu terdengar suara gesekan saat menggerakkan sendi.
pada lansia lah ini. Kalau orang muda enggak, jarang orang muda mengalami osteoartritis. Lansia setiap pergerakannya tuh sendinya bunyi-bunyi gitu loh. Ada bunyi-bunyi. Iya, kayak bunyi pintu berdenyut gitu. Iya, memang ada gitu. Ya emang gitu. Jadi ada suara gesekan saat menggerakkan sendi karena rawan sendinya itu apa namanya udah terkikis. Kemudian benjol atau bengkak tadi ya. Kemudian kalau di foto ronsen misalnya, di foto ronsen itu biasanya muncul tonjolan gitu, tonjolan di tulang, ada kayak tajinya, ada kayak tambahan tulangnya gitu. Itu padahal sebetulnya karena perubahan bentuk karena terkikisnya tulang rawan sendi tadi. Kalau pada jari-jari tangan biasanya bengkok, jari-jarinya kemudian jadi bengkok gitu. Enggak kan? Belum kan? Belum. Lihatin jari tangan belum. Udah masih muda, belum. Oke, kita lanjut ke jenis. Ada pertanyaan barangkali dari tadi belum. Boleh kita ini dulu ya dok ya. Andri. Assalamualaikum Bu Dokter dan Bu Des. Daftar totok pertama ya, pegal-pegal di bahu. Andri, kalau cowok sama cowok, bukan Bu Dokter yang noto. Kalau Bu Dokter nanti takutnya salah toto. ada khusus ya dok ya kalau untuk cowoknya. Abai gua Bu, di mana acara beko Bu? Aduh, ini siapa yang ditanya nih? Bu Dokter apa acara Bu sekarang Des? di sini di SM Cafe. Bu, di mana acara beko Bu? Beko nanti. Dia tanya di mana acara nanti Bu. Kalau nanti belum tahu. Kalau sekarang di SM Cafe. Nanti kapan nih? Ya nggak tahu. Pokoknya dia nanya beko. Kalau nanti ya nggak tahu. Beko itu bahasa Padangnya nanti. Mursid Hidayat, Loma Bonate toluannya. Ini kayaknya orang Payakumbuh nih. Loma Bonate toluannya ya Loma. Kasih kola Pak Mursid Hidayat ke SM Cafe. Terus Pak Safril Yubahar, Pak host kita. Assalamualaikum Bu Dokter dan Bu host. Salam dari Solo, salam juga dari Batam ya. Salam Belang-Sungkawa ya Dok ya untuk Pak host yang masih di kampung. Baru itu yang di Facebook Dok, dilanjut. Oke. Apa tadi? Kita lanjut ke radang sendi lainnya. Yang tadi kan osteoartritis ya, radang sendi karena faktor usia. Yang kedua adalah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini adalah bahasa awamnya untuk rematik. Sudah pernah dengar rematik, Mbak Des? Rematik iya. Ya, rematik ini bahasa kedokterannya adalah rheumatoid arthritis. Salah juga kalau pemirsa beli jamu asam urat untuk mengobati rematik gitu ya. Osteoartritis obatnya bukan jamu asam urat. Rematik atau rheumatoid arthritis obatnya juga bukan jamu asam urat, bukan obat-obat yang dipakai untuk pengobatan asam urat. Jadi harus diketahui dulu, dan kalau nggak tahu pastinya gimana, ya datang aja ke dokter untuk memastikan ini penyebabnya adalah apa gitu ya. Rheumatoid arthritis ini adalah suatu penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu adalah kesalahan memahami dari sistem imun kita. Imun kita yang salah memahami suatu kondisi gitu ya. Sistem imun kita yang mengakibatkan terjadi penyerangan atau gangguan pada kapsul sendi sinovium. Jadi sendi itu ada kapsulnya, ada lapisan sinoviumnya. Lapisan sinoviumnya ini diserang oleh tubuh sendiri gitu, oleh sistem imun kita sendiri gitu. Jadi mengakibatkan peradangan dan pembengkakan sendi. Biasanya mulainya itu pada sendi-sendi kecil ya, pada sendi-sendi kecil mulainya. Terus kemudian bisa menyebar ke sendi-sendi yang lebih besar. Bisa juga menjalar dan menyerang bagian-bagian lain, bukan hanya ke sendi ya. Rheumatoid arthritis itu bukan hanya ke sendi, bisa sampai ke jantung, bisa sampai ke mata, bisa sampai ke syaraf. Komplikasinya gitu. Kalau dibiarkan berlanjut, itu penyebabnya bisa mengakibatkan komplikasi kemana-mana gitu. Pembuluh darah bisa kena, jantung bisa kena, mata bisa kena, syaraf bisa kena. Kalau yang rheumatoid arthritis ini suatu penyakit autoimun. Terus kemudian autoimun ini lebih sering terjadi pada wanita, lebih sering terjadi pada ibu-ibu usia 30 sampai 50 tahun. Kalau yang tadi, kalau
osteoartritis pada lansia ya, biasanya pada lansia di atas 50 tahun ke atas gitu. Kalau rheumatoid arthritis pada wanita usia lebih banyak, bukan berarti pada pria nggak bisa, pada pria juga bisa, cuman lebih banyaknya kecenderungannya terjadi pada wanita 30 sampai 50 tahun. Wah, ini kita udah rawan nih. Rheumatoid arthritis ini sama dia karena dia penyakit autoimun, sampai sekarang semua penyakit autoimun ini belum ada obatnya. Cuman yang penting imun tubuh, jaga imun Ya, tubuh gitu. kalau daya tahannya bagus biasanya nggak sampai kena gitu ya. Cuman kalau diobatin dengan asam urat, jamu asam urat ini yang justru akan menurunkan daya tahan tubuh gitu loh Mbak Des. Kenapa penting sekali supaya orang tuh nggak sembarangan minum jamu asam urat seperti itu, karena ketika kita nyeri sendi dan kemudian minum jamu asam urat itu justru akan mengakibatkan komplikasi yang justru menurunkan daya tahan tubuh. Gitu. Padahal sebenarnya diakibatkan oleh imun tubuh yang turun, terus minum asam urat makin turun. Ya. Nah, bukan makin sehat, jadi nyeri sendinya makin bertambah. Itu adalah rheumatoid arthritis atau rematik. Ini yang apa namanya? Biasanya pada wanita, lebih seringnya pada wanita. Kemudian tadi udah kita singgung sedikit, nyeri sendi yang lain adalah septic arthritis yang disebabkan oleh kuman ya, septic arthritis. Septic arthritis itu bukan hanya bisa disebabkan oleh virus yang masuk menyerang ke sendi, tapi bisa juga oleh bakteri, bisa juga oleh jamur yang masuk dan menyerang ke persendian gitu ya. Kalau angin? Angin enggak dong. Enggak, jadi kalau yang masuk-masuk ini bukan angin. Kalau kita ngerasa nyeri-nyeri gitu di sendi. Itu tadi yang pertama tadi, infeksi virus yang mengakibatkan semuanya badan jadi ngilu-ngilu itu. Mau flu, mau demam, mau Oh, dia itu bukan angin sebenarnya. Enggak, bukan. Bukan. Sama sekali bukan. Gitu. Kalau septic arthritis ini kumannya memang langsung menyerang ke sendi, bisa karena virus. Jadi kuman itu nggak hanya virus, kuman itu bisa bakteri, bisa jamur, bisa protozoa dan macam-macam. Yang menyerang sendi ini bisa kuman, bisa virus, bisa jamur. Ya, kondisi ini juga terjadi pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, makanya virus gampang masuk, makanya kuman gampang masuk karena sistem imunnya nggak bagus, karena daya tahan tubuhnya lemah. Misalnya pada bayi dan lansia, ya, septic arthritis lebih banyak terjadi pada bayi, anak kecil, balita gitu, pokoknya anak kecil dan lansia, orang yang lanjut usia, dimana kalau pada bayi karena sistem imunnya belum maksimal, berfungsi dengan maksimal. Kalau pada lansia ya memang karena daya tahan tubuhnya atau sistem imunnya sudah menurun. Jadi septic arthritis itu nyeri sendi yang diakibatkan kuman atau virus atau bakteri atau jamur masuk ke dalam sendi, menyerang ke dalam sendi. Mungkin mulanya cuman luka di kulit ya, misalnya bisul lah, misalnya sepeleknya, misalnya ada bisul di lutut misalnya, ada bisul di lutut, dibiarin aja, sistem imunnya lagi nggak bagus, anak kecil, bayi atau lansia itu kemudian virusnya itu, penyebabnya itu, kumannya itu masuk ke dalam persendian di dekatnya situ. Jadi infeksi. Jadi infeksi, jadi peradangan di sendi. Itu adalah septic arthritis. Ada pertanyaan belum ya? Ada. Ada. Saya minum sebentar. Aduh, Anto Balui. Balik tahu dokter? Kalau bahasa Indonesia belut. Oh, belut. Oh, belut. Nah, bahasa padanya Bali. Ada balut di bawah? Enggak ada. Anto Balui, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau duduk selalu kesemutan. Nah, kalau duduk selalu kesemutan, gimana dok? Kata dia. Toto. Mau dijawab dulu apa kita lanjut dulu? Jawab aja. Boleh jawab aja dulu. Pak siapa tadi? Anto Balui. Anto belut berarti ya? Iya, Anto Balui. Juragan belut ya Pak, boleh dong saya dikirimin. Penyuka belut saya. Sering kesemutan. Orang-orang pintar memang penyuka belut ya kan? Oh iya. Katanya gitu. Oh, iya. Baru dengar sekarang nih saya. Jadi penyebab kesemutan itu sangat banyak ya, sangat banyak. Kesemutan itu bisa karena masalah pada peredaran darah yang tidak lancar, bisa karena gangguan persyarafan, bisa karena kadar gula darah yang tinggi, bisa karena kolesterol, sangat banyak penyebab kesemutan gitu.
untuk tahunya penyebabnya apa ya harus datang untuk berobat gitu kan. Tapi yang salah satunya yang paling itu tidak lancarnya peredaran darah. Ya, tidak lancarnya peredaran darah. Jadi saya mau cerita sedikit, boleh kan? Boleh. Lama Saya, juga apa-apa. saya dulu tuh adalah orang yang paling nggak tahan duduk duduk gini, Iya, duduk apa bersimpuh. sih? Duduk bersimpuh. Biasanya kalau kita lagi ada acara gitu kan, aku bukan kondangan apa ya pengajian atau apa gitu kan, duduk bersimpuh gitu tuh sebentar udah miring kiri, miring kanan, lipat sana, selonjoran, cari posisi dan sebagainya. Dulu saya termasuk orang yang nggak tahan duduk bersimpuh, pasti kesemutan, pasti pegel, pasti kaki itu nggak nyaman gitu Pak Anto. Terus kemudian ini bukan omong kosong, ini saya alamin sendiri, saya rasakan sendiri. Sekarang itu setiap hari Minggu saya baksos biasanya dimulai jam 9 pagi, jam 8 atau jam 9 pagi ya, sampai jam 12 siang di masjid itu ya. Di masjid, di panti, di pesantren, di mana-mana jam 8 sampai jam 12. Itu dari mulai acara saya duduk bersimpuh, saya ngomong, saya menjelaskan, kadang saya ikut terapi dan seterusnya, itu saya duduk bersimpuh dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 12 nonstop. Dan sama sekali nggak kesemutan, sama sekali nggak pegel. Orang pada kok betah banget sih dokter duduk kayak gitu berjam-jam loh dari mulai acara sampai selesai acara gitu kan. Itu saya alami sendiri. Sekarang sama sekali nggak ada sama sekali kesemutan, nyeri ketika duduk begitu sama sekali nggak ada. Setelah saya rutin banget totok punggung, ditotok. Jadi saya bukan cuma penotok tapi juga ditotok semua semua penotok harus sering ditotok gitu loh. Ya, jadi saya. Tapi yang ditotok punggung aja. Punggung aja. Kaki nggak ada ketotok kaki. Kita nggak nyentuh-nyentuh ke kaki, hanya di punggung aja. Itu betul-betul saya alami sendiri gitu. Betul-betul saya rasakan sendiri. Nggak ada sama sekali, nggak pernah sama sekali saya kesemutan duduk bersimpuh itu 3 jam, 4 jam sama sekali nggak ada. Itu setelah saya rutin ditotok. Jadi peredaran darah lancar sampai ke ujung-ujung kaki. Nggak ada hambatan di persyarafannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah boleh dicoba. Dites dulu totok punggungnya. Saya aja pemirsa dari kemarin pengen ditotok punggung tapi belum kesampaian. Iya. Tapi saya maunya ditotok sama Bu Dokter. Jadi tangan Bu Dokter tuh kemarin berasa banget gitu. Tapi Bu Dokternya juga lagi sibuk. Iya, gimana dong? Hari ini sebetulnya sedang ada pelatihan. Kami sedang ada pelatihan untuk pemula tanggal 13 14 ya. Hari ini dan besok gitu ya. Tapi dokter mau ngajak saya kemarin tuh nggak jadi. Lah kenapa nggak ikut? Kan ada brosurnya. Teman saya tuh baru ikut tadi. Nggak tahu jadwalnya. Teman saya tuh baru ikut tadi hari pertama, lanjut besok hari kedua gitu. Jadi insya Allah banyak sekali orang yang udah tertolong tanpa banyak obat-obatan dengan totok punggung gitu. Kalau terpaksa banget, tetap saya sebagai dokter tetap meresepkan kondisi-kondisi tertentu yang nggak sembuh, yang nggak tertolong dengan totok, tetap saya resepkan obat. Tapi seperti selalu saya edukasikan, obat itu seminimal mungkin. Selama masih bisa dibantu dengan selain obat, utamakan itu dulu gitu loh. Jadi saya begitu. Nanti nggak laku dok obat. Laku akan saya tetap resepkan kondisi-kondisi tertentu. Saya tetap resepkan kondisi tertentu. Itu tadi adalah septic arthritis, di mana pengidap terbesarnya adalah bayi dan anak-anak, bayi dan orang lanjut usia, di mana sistem imunnya nggak maksimal. Dok, tunggu sebentar. Jadi tadi pertanyaan Anto tadi, bahwa kesemutan itu berbagai banyak penyebab. Banyak. Jadi untuk tahu ya harus periksa gitu, karena ada penyebabnya memang saluran peredaran darah tidak lancar. Nah makanya totok punggung itu kan untuk melancarkan peredaran darah. Nah kemudian diabetes yang gula tadi ya. Diabetes itu kencing manis ya. Apa namanya kolesterol? Kalau orang Padang itu kebanyakan penyakitnya kolesterol. Ya makanya kayak gitu. Besantan itu yang suka makan nasi Padang. Nah jadi kebanyakan orang awak itu Udanto itu kolesterol ya. Kalau dari sini aja bisa dilihat ya dok ya, nih kolesterol itu kalau secara ininya merah di sini ya, katanya itu kolesterolnya tinggi. Enggak juga.
Enggak juga. Enggak. Tapi yang paling sering itu sering berat di pundak. Berat di pundak, kemudian kesemutan itu. Kesemutan. Nah, itu berarti kolesterol ya. Jadi kalau orang awak udah Belum tentu. iya Belum tentu, kebanyakan kalau orang Padang kolesterol gitu. Tapi dia banyak penyebab. Ada memang peredaran darah yang nggak lancar karena kurang olahraga gitu. Jadi banyak faktor. Kalau udah pengen tahu penyebabnya kesemutan, periksakan ke dokter. Nah, atau ke spesialis Untuk apa toto. namanya penolong pertamanya untuk pengobatan pertamanya ditotok aja, karena kalau belum tahu penyebabnya apa jangan minum sembarang obat. Ntar dikira apa terus minum apa gitu sembarang obat kan. Karena kan sering dok kalau kita suka kesemutan laku, nah itu tuh tanda-tanda stroke gitu, sering gitu loh. Itu udah ada tuh gejala-gejalanya gitu. Bisa sih, bisa jadi. Tapi makanya tadi penyebabnya banyak, jadi konsultasi aja. Jangan salah minum obat. Oke. Lanjut ya. Tadi adalah septic arthritis, osteoartritis sudah, rheumatoid arthritis sudah, septic arthritis sudah. Sekarang kita tiba pada yang paling populer, yaitu nyeri sendi yang disebabkan oleh asam urat. Bahasa kedokterannya adalah gouty arthritis gitu, gout arthritis. Jadi radang sendi yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah. Jadi pemirsa, asam urat itu apa sih gitu kan? Orang tuh kan suka asbun aja asam uratnya tuh, asam urat tuh apa sebetulnya gitu ya? Asam urat itu nggak bisa kita ketahui dengan ngawur, dengan asal-asalan, dengan tebak-tebak buah manggis gitu, nggak bisa. Asam urat itu adalah suatu materi, suatu zat di dalam darah ya. Dia jadi beredar di dalam darah yang kita bisa tahunya itu ya kalau kita periksakan darah kita ke laboratorium. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kamu asam urat nih hanya dengan diliatin aja gitu, terus dokter pun nggak bisa menyimpulkan, oh ini asam urat nih gitu. Untuk tahu kadar asam uratnya tinggi atau rendah, harus diperiksakan darahnya ke laboratorium. Periksa kadar asam urat darah, ya, kadar asam urat darah. Kalau kadar asam urat darahnya melebihi normal, itu yang namanya Asam urat. sakit asam urat. Dan tidak semua kadar asam urat darah yang tinggi itu menyebabkan nyeri sendi, tidak semua. Kalau kadar asam urat darahnya tinggi, tapi kemudian itu hanya karena barusan makan terlalu banyak protein misalnya, atau terlalu banyak seafood misalnya, kemudian besoknya semuanya udah kebuang, nggak sampai menimbulkan nyeri sendi, itu bukan gouty arthritis, itu hanya hiperurisemia. Hiperurisemia tuh kadar asam urat darah yang tinggi gitu. Cuman hiperurisemia atau tingginya kadar asam urat darah yang berlebihan terjadi terus-menerus, berlangsung dalam waktu yang lama, kebiasaan makan yang tanpa batas itulah yang mengakibatkan dalam jangka panjang mengakibatkan timbulnya gouty arthritis, radang sendi akibat kadar asam urat darah yang tinggi. Jadi pertamanya cuman karena sering makan enak dan dibiarkan gitu loh. Kadar asam urat darahnya tinggi dan dibiarkan. Lama-lama kadar asam urat yang tinggi itu menimbulkan kristal asam urat ya, yang menumpuk di persendian. Jadi khusus pada gouty arthritis, khusus pada radang sendi akibat asam urat itu, kenapa terjadi radang sendi? Itu karena di persendian terjadi tumpukan kristal asam urat. Ini beda dengan yang lain-lain. Kalau tidak terjadi itu ya bukan gouty arthritis, gitu loh. Khas pada gouty arthritis terjadi tumpukan kristal asam urat di dalam sendi kecil, sendi besar. Terutama sih biasanya yang paling sering tuh di ibu jari kaki ya, jempol kaki yang paling sering bengkak duluan sebelum yang lain-lain. Biasanya dimulai dari situ. Ada dua macam yang bisa mengakibatkan gouty arthritis itu. Yang pertama adalah konsumsi, tadi seperti saya bilang, protein yang terlalu berlebihan, daging merah biasanya, dan seafood ya. Daging merah dan seafood yang berlebihan, terus menerus dalam jangka panjang seumur hidupnya itu makan itu, kalau nggak makan itu nggak bisa makan. Kalau cuma tahu tempe, daging, ya. Kalau cuma tahu tempe itu belum makan, belum ada lauknya gitu kan. Ada kan orang-orang yang seperti itu harus setiap hari daging merah dan itu berlangsung terus-menerus, maka waspada, Anda mempunyai resiko untuk mengalami gouty arthritis. Makan enak terus-menerus berlebihan dalam jangka panjang. Penyebab yang kedua
Jadi makanya pemirsa makan tahu tempe sekali-sekali. Sayur dong, Sayur. buah yang banyak. Yang kedua tadi karena konsumsinya yang berlebihan. Kalau yang kedua ini adalah karena penyerapannya yang tidak maksimal gitu ya. Penyerapan harusnya kalau orang dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, tidak ada masalah apapun, makan yang banyak protein itu nanti nggak sampai terjadi hiperurisemia, nggak sampai terjadi penimbunan asam urat yang dalam darah yang tinggi ataupun penimbunan kristal urat di sendi, nggak sampai, karena semuanya akan terbuang kalau orangnya masih normal semuanya kondisinya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu ada gangguan penyerapan sehingga ada gangguan penyerapan ya, sehingga nggak bisa terserap dengan baik, beredar di dalam darah dalam kadar yang tinggi dan mengakibatkan penimbunan di sendi. Misalnya pada orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Pada orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal itu besar kemungkinan bisa mengalami radang sendi karena asam urat. Jadi tadi karena konsumsinya yang berlebihan satu, yang kedua gangguan penyerapan atau gangguan pembuangan gitu ya, sehingga terjadi menumpuk di darah dan menumpuk di persendian asam uratnya itu. Dia pembuangannya itu melalui buang air besar, Dok? Air kecil. Buang air kecil. Air kecil. Berarti dia kurang minum, makanya ke ginjal. Iya, bisa karena kurang minum. Makanya penting sekali minum air putih yang banyak sesudah makan, terutama ya, sudah makan, supaya melancarkan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Paling sering tadi pada jempol kaki ya, kalau pada gouty arthritis itu paling sering pada jempol kaki, tapi bisa juga ke semua sendi yang lain. Paling seringnya di situ, sama seperti tadi, hangat, kemudian nyeri, kemudian kemerahan di sekitarnya, dan terasa berdenyut, nyut. Itu sering banget pasien datang ke saya udah nggak bisa jalan, betul-betul kakinya itu udah bengkak segede-gedenya, udah minum apa-apa segala macam obat nggak sembuh kayak gitu-gitu. Ya karena pertama kemungkinan salah diagnosis, yang kedua terlambat berobatnya gitu ya. Faktor resikonya apa aja sih orang-orang yang bisa mengalami gouty arthritis atau radang sendi karena asam urat itu? Ada faktor keturunan. Yang pertama, orang yang memiliki keluarga atau orang tuanya punya sakit ini, punya gouty arthritis, biasanya anak-anaknya punya kecenderungan untuk juga mudah mengalami gouty arthritis. Kemudian kolesterol tinggi, berarti emang kolesterol tinggi ini berbahaya. Banyak kan yang sudah kita bahas, sakit-sakit segala macam yang lalu-lalu itu kan kolesterol. Kemudian tekanan darah tinggi, hipertensi ini juga mengakibatkan menjadi faktor risiko ya, menjadi faktor risiko seseorang mudah mengalami gouty arthritis. Kemudian diabetes, kemudian penyakit-penyakit degeneratif lah, penyakit-penyakit yang metabolik itu juga, penyakit jantung, kemudian obesitas itu adalah penyakit-penyakit yang menjadi faktor risiko atau membuat seseorang jadi mudah cenderung mengalami gouty arthritis. Nah, kalau tadi rheumatoid arthritis lebih banyak pada wanita, kalau gouty arthritis ini lebih banyak pengidapnya adalah pria. Pengidapnya lebih banyaknya adalah pria yang makan bebas ya, makan bebas tadi, kemudian obesitas, kemudian alkoholis juga loh, penyuka alkohol itu adalah orang-orang yang mudah mengalami gouty arthritis. Kemudian sangat hobi seafood, sangat hobi daging merah kayak gitu, nggak bisa makan kalau tanpa itu ya. Paling banyak pada pria. Ada pertanyaan? Ada Bonar Sinaga, Yobona Loma tolu bukan tolunya, teh tolu yang loma. Rida Yoseriza, suara Bintang TV, suara orang awak. Yes. Andi Samudra, assalamualaikum Bu Dokter dan Bu Hos. Waalaikumsalam Pak Andi. Kalau pertanyaan nggak ada sih, cuman sekedar menyapa kita. Kadang-kadang gitu mereka nyimak tapi nggak tahu mau nanya apa ya, kayaknya udah dijawab tadi pertanyaannya, udah langsung terjawab gitu kan. Atau bersabar menunggu sampai selesai, pasti nanti akan terjawab sendiri gitu kali. Itu tadi adalah yang sering ya, osteoartritis,
rheumatoid arthritis, septic arthritis, dan gout arthritis. Kemudian ada lagi yang lain-lain, tapi ini pengidapnya atau yang menderitanya nggak terlalu banyak, seperti misalnya ankylosing spondylitis atau misalnya lupus. Lupus itu suatu penyakit autoimun juga ya, itu juga menyebabkan nyeri sendi. Terus kemudian ada apa ya, ada satu penyakit kulit namanya psoriasis. Psoriasis itu sakit kulit, tapi efeknya itu sampai ke sendi. Jadi sakit kulit kayak gatal-gatal, mirip-mirip seperti kurap gitu ya. Psoriasis itu mirip-mirip seperti kurap bentuknya. Tapi tidak semua kurap itu psoriasis ya, ada gejala-gejala lainnya. Itu pertamanya hanya di kulit, akhirnya sampai ke sendi gitu ya. Ada namanya psoriasis. Dia dari gatal-gatal. Iya, dia hanya tapi berawal, dekat persendian, iya, tulang-tulang. Dia hanya berawal dari gatal-gatal yang menebal mirip kurap, dia mirip kurap, agak bersisik gitu ya, agak bersisik, permukaannya tuh agak bersisik. Kemudian dia akhirnya menyerang ke sendi gitu. Jadi macam-macam banget penyebabnya, termasuk ada juga yang namanya juvenile idiopathic. Idiopathic itu tidak diketahui sebabnya. Ada artritis radang sendi, juvenile itu terjadi pada anak-anak, idiopatik tidak diketahui penyebabnya. Ada juga tuh Mbak Des. Jadi khusus ini terjadi pada anak-anak dan remaja, jadi di bawah 16-17 tahun. Nyeri sendi atau apa namanya nyeri persendian yang terjadi pada usia anak-anak remaja di bawah 17 tahun, di bawah 16 tahun kayak gitu. Ini idiopatik, tidak diketahui penyebabnya, juga ada nyeri sendi yang seperti ini. Dan ini termasuk jarang sih, yang tadi saya sebutkan tadi, psoriasis arthritis, juvenile idiopathic arthritis ini termasuk hal yang jarang. Yang sering-sering yang 4 besar tadi, 4 besar apa 5 besar tadi, udah saya sebutkan semua. Kemudian siapa aja sih orang-orang yang mempunyai kecenderungan mengalami nyeri sendi segalanya tadi, nyeri sendi yang banyak tadi itu, ada orang-orang tertentu yang mempunyai faktor risiko besar untuk mengalaminya. Antara lain tadi udah faktor usia ya, terus kemudian berat badan berlebih. Berat badan berlebih itu sangat besar potensinya untuk mengakibatkan nyeri sendi, karena tulang kita ini kan dari apa namanya, dari kita dewasa, dari kita beranjak dewasa sampai kita berumur lanjut, tulang itu udah mentok segitu. Kalau pada perempuan biasanya udah 17 tahun ke atas tuh udah mentok segitu ya. Sementara kalau pada pria laki-laki sampai umur 20-21 tuh kalau masih beratnya over, nggak kuat tulang yang tadinya menopang badan di usia 17 itu barangnya masih sama dengan yang akan menopang kita nanti di usia 40, 50, 60. Anak muda seberapa sih badannya ya kan? Makin gede, makin lebar, makin tebel, makin berkembang gitu kan. Yang ditopang ini semakin berat, tentu dengan alat penopang yang sama yang dipakai berpuluh tahun akan mengakibatkan gangguan yang jelas nyata gitu ya pada berat badan yang overweight, yang berlebih gitu. Apalagi obesitas, overweight itu lebih ringan dari obesitas. Obesitas tuh yang udah ngeri banget, yang berlipat-lipat kayak gitu. Overweight itu hanya lebih gitu ya, berat badan lebih. Tapi kalau obesitas tuh udah over banget gitu. Jadi usia, kemudian berat badan. Kemudian daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu penting sekali. Sistem imun ya, maksudnya daya tahan tubuh itu sistem imun. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah semuanya juga bagus. Terus kemudian faktor keturunan udah tadi ya, faktor keturunan. Kalau keluarga punya, biasanya anak juga cenderung punya. Kemudian punya penyakit ginjal dan liver. Punya penyakit ginjal dan liver ini termasuk hal yang mengakibatkan seorang juga mudah tercerah nyeri sendi. Kemudian tadi penyakit kulit seperti psoriasis tadi yang saya bilang tadi, itu juga enggak semua psoriasis itu menyebabkan nyeri sendi, tapi bila dibiarkan bisa mengakibatkan nyeri sendi. Kemudian sering melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya rutin dan monoton, terus-menerus berulang dengan sendi yang sama. Misalnya tukang panggul beras di pasar, setiap hari manggulin berpuluh-puluh kilo terus begitu, atau pekerja kantoran yang terus begini dari pagi sampai sore terus begini. Pokoknya orang-orang yang melakukan kegiatan
dan pekerjaan yang terus-menerus dan rutin dan berulang. Melukis juga tuh, pelukis yang begini terus melukis begini bertahun-tahun itu juga cenderung bisa mengalami nyeri sendi. Terapi, kita bicara tentang terapi. Kalau nyeri sendi itu bersifat ringan dan baru saja terjadi, belum berat, belum kronis, biasanya dengan istirahat yang cukup saja, dengan istirahat yang cukup, biasanya nyeri sendi ini sudah akan berkurang atau sembuh. Misalnya karena kelelahan kayak gitu ya, termasuk misalnya karena infeksi virus tadi, misalnya mau flu gitu ya, itu adalah nyeri sendi yang bisa hilang dengan istirahat yang cukup gitu. Jadi terapi pertama untuk nyeri sendi, istirahatlah. Itu pertanda bahwa tubuh Anda membutuhkan istirahat. Kadang kita paksa tubuh kita untuk terus bekerja, untuk terus bergerak, padahal tubuh udah meronta-ronta pengen istirahat. Kalau dipaksa, kasihan tubuhnya gitu ya. Pertama istirahat. Yang kedua, kompres bagian sendi yang bengkak itu dengan kantong es 15 sampai 20 menit ya, 15 sampai 30 menit lah. Dengan kantong es berarti dengan es batu. Dengan kantong es batu gitu ya. Jadi prinsipnya itu kalau di dunia medis mengobati nyeri sendi sebab apapun ya, nyeri sendi yang disebabkan oleh apapun, ini kan kita bicara terapi umum, itu adalah RICE, RICE, RICE gitu ya. R yang pertama ini adalah rest, jadi istirahat, harus istirahat. Nyeri sendi itu di dunia kedokteran R, harus istirahat. Yang kedua I, RICE, rise ya. Yang kedua I-nya itu adalah ice, jadi harus dikompres dengan es ya, es batu atau air es dalam kantong dikompreskan gitu ya, selama 15 sampai 30 menit beberapa kali dalam sehari. Kompres dulu 15 menit, nanti udah capek berhenti aktivitas biasa, kompres lagi kayak gitu ya, nyeri sendi itu. Yang ketiga C itu ditekan dengan suatu apa ya, misalnya ada yang namanya elastic bandage. Elastic bandage tuh tahu nggak Mbak kalau apa sih? Elastic bandage itu seperti perban yang warnanya coklat yang bisa melar, yang untuk orang misalnya terkelir gitu. Iya, tahu kan? Iya, coklat itu. Tahu kan yang bisa mulur-mulur. Iya, itu namanya elastic bandage. Apa namanya? Kok ditekan, dikompres, bukan dikompres, ditekan ya, ditekan dengan itu balut gitu ya, balut untuk mengurangi pembengkakan dan nyerinya itu. Itu yang pertama, istirahat, kompres es, kemudian ditekan dengan itu, ditekan, dibalut dengan ya kayak handiplas itu yang besar itu. Ya, elastic bandage namanya. Terus yang kemudian RICE, elevate itu ditinggikan. Bagian yang nyeri itu ketika kita istirahat, kita tidur ditinggikan. Karena kaki, tulang-tulangnya pegal, diangkat, tidur gitu. Tinggikan lebih tinggi dari badan. Kalau tangan yang pegal, tangan yang digantung, tangan yang ditinggikan dari badan gitu. Itu. Kalau badan yang pegal, bagian mananya gitu. Kalau semuanya berarti emang capek, ada istirahat yang cukup. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, totok punggung sangat ampuh sekali. Seperti saya rasakan dulu, saya sering nyeri sendi, sering kesemutan, itu hilang semua dengan totok punggung. Yang bikin pertama kali saya tertarik itu juga karena itu. Dulu tuh saya semua di belakang ini karena sama kerjaan kita, banyakan duduk, banyakan nggak jelas gitu, dari tengkuk sampai tulang belakang ini dari dulu sering nyeri gitu kan. Sekarang alhamdulillah gara-gara sering ditotok, dengan izin Allah udah nggak ada lagi sama sekali terapi totok punggung. Yang kemudian kalau itu tidak sembuh juga, coba periksakan ke dokter untuk diketahui penyebabnya tuh apa sih gitu kan. Termasuk kategori yang mana? Iya, jangan-jangan kanker tulang. Iya. Terparahnya kan itu. Teringannya infeksi virus, teringannya nyeri sendi. Jadi kalau kanker tulang itu gejalanya nyeri juga? Bisa nyeri sendi, bisa. Dia menggerogoti dari dalam gitu ya? Namanya rusak, tulangnya kan rusak, pasti ada nyerinya gitu. Jadi untuk tahu kalau sudah istirahat yang lama nggak sembuh juga, sudah dikompres dan lain-lain tadi nggak sembuh juga, udah ditotok kok belum sembuh juga gitu kan. Coba datang ke dokter untuk diketahui apa sih sebetulnya penyebabnya gitu, dan bila diperlukan mungkin memang perlu terapi-terapi medis tertentu gitu. Obat-obatnya
Saya nggak bisa sebutkan di sini karena tadi penyebabnya udah saya sampaikan sangat banyak sekali. Harus tahu betul-betul Ya, dulu. harus tahu dulu. Ini betul. penyakitnya apa Iya gitu. gitu. Karena sangat luas sekali jangkauannya gitu. Sangat bervariasi. Bayangkan bahwa nyeri sendi itu juga ternyata bisa disebabkan oleh jamur. Bayangkanlah itu. Nyeri sendi ternyata bisa juga disebabkan oleh infeksi jamur. Itu kan sesuatu yang nggak akan sembuh dengan jamu asam urat kayak gitu. Kemudian apalagi hal lain yang bisa membantu, misalnya kalau saya lebih sering selain dikompres es, direndam atau mandi dengan air hangat, itu juga dengan air hangat plus garam biasanya ya, air hangat plus garam itu juga bisa meringankan, terutama kalau yang pegel atau yang ngilu atau seluruh tubuh, misalnya mandi aja dengan air hangat, atau kalau ada batak berendam di air hangat kayak gitu tuh meringankan sekali nyeri pegel-pegel, nyeri-nyeri di persendian itu. Kemudian sendi yang sakit tadi harus diistirahatkan, jangan dipakai dulu mentang-mentang merasa masih muda, masih kuat, misalnya nyeri sendi dipakai terus, dipaksa terus, sendi ini lama-lama bisa cedera, bisa akhirnya gagal fungsi betul selamanya gitu, rusak selamanya kalau dipaksa bekerja sementara dia sudah mengalami peradangan. Terpenting turunkan berat badan kalau Anda mengalami berat badan berlebih atau obesitas. Dok, tadi salah satu penyebabnya yang paling ini adalah imun tubuh ya, tubuh. Sebenarnya untuk menjaga imun tubuh itu atau apa sih makanan yang dikonsumsi itu, Dok, supaya imun tubuh itu apalagi kita yang super sibuk gitu. Gimana sih, Dok, triknya untuk menjaga imun tubuh itu tetap stabil gitu? Jadi gini pemirsa, tubuh kita tuh sudah Allah ciptakan sedemikian sempurnanya, ada mekanisme penyembuhan sendiri. Tubuh kita tuh mempunyai mekanisme penyembuhan sendiri pemirsa. Bila sakitnya itu masih baru, masih ringan, tubuh kita sudah ngasih alarm gitu ya, itu coba diikutin gitu loh. Apa yang harus diikutinya? Ya jelas harus istirahat yang cukup itu, terutama istirahat malam. Tidur malam yang cukup itu adalah waktu yang paling sempurna untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Tidur malam yang sempurna. Itu jam 9, 10. Iya, pokoknya tidur malam yang bagus lah ya. Kadang kan kita walaupun baring jam 9 sampai jam 1 malam masih ketip. Lampunya udah mati masih belum juga tidur yang nyenyak gitu ya. Maksud saya nih tidur yang sempurna tuh tidur yang betul-betul efektif, tidur yang betul-betul bener-bener kita hilang nyawa lah rasanya ketika tidur itu, udah nggak inget apa-apa, nggak denger apa-apa. Kan ada juga orang yang matanya merem, lampunya mati tapi masih denger bunyi sedikit bangun gitu. Iya, gitu kan, itu kan berarti belum istirahat sepenuhnya. Malam saat kita tidur itu adalah saatnya regenerasi sel-sel tubuh yang rusak itu. Jadi itu yang Allah ciptakan untuk memperbaiki semua yang rusak-rusak, yang sakit-sakit tadi itu tidur malam. Betapa sangat amat pentingnya tidur malam ini. Istirahat yang bagus, tidur malam ini meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang pertama ya, Dok ya. Dan paling penting dan paling gampang sebetulnya, tapi diabaikan sama semua orang. Diabaikan sama semua orang dengan macam-macam alasan yang sebentar lagi lah, masih jam segini. Nggak apa-apa lah sambil main HP, ntar juga ketiduran sendiri. Padahal udah jam 12, padahal udah jam sekian gitu kan. Padahal tubuh ini butuh istirahat. Yang kedua tentu gizi yang baik, gizi yang cukup. Orang-orang dengan diet yang tidak bagus, konsumsi gizi yang tidak cukup, itu menurunkan daya tahan tubuhnya. Diet yang berlebihan itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Terutama ketika anak-anak dan masa remaja, sampai masa remaja itu gizi itu harus full kalori, protein, lemak, mineral, vitamin, semua ini harus ada gitu. Bahkan ketika kita sudah di usia dewasa lanjut sampai usia 40, 50 itu tetap kita butuh mineral, Mbak Des. Makanya kita tetap butuh susu. Karena susu itu mengandung kalsium. Kalsium itu dibutuhkan untuk semua fungsi tubuh, metabolisme tubuh itu butuh kalsium. Kalau kalsium itu disimpannya di tulang. Kalsium itu disimpan di tulang dari apapun yang kita makan yang mengandung kalsium ya, misalnya dari ikan, misalnya dari susu, kan mengandung kalsium itu disimpannya di tulang. Jadi tulang itu kayak ibarat bank, dia menyimpan kalsium dan fosfor gitu. Ketika tubuh butuh kalsium, diambil dari tulang. Kayak bank gitu, kalau kita lagi butuh duit kita ambil di ATM, gitu tubuh menyedot kalsium dari tulang gitu ya.
Kalau misalnya kita jarang mengkonsumsi kalsium, tapi persediaan di tulang ini diambil terus, itu yang mengakibatkan osteoporosis. Iya, Ya, udah jadi penyikisan dia. habis mineral di dalam tulang itu habis sehingga tulang menjadi keropos dan rapuh. Makanya di usia berapapun sebetulnya susu itu penting, kalsium itu penting. Itu karena kalsium itu disimpan di tulang, kalau terus-terusan diambil lama-lama habis. Jadi gizi yang cukup itu di semua usia diperlukan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, jangan terlalu banyak yang mengandung lemak, jangan terlalu banyak yang berkolesterol tinggi, jangan terlalu banyak kalau kita sudah usia-usia 30-40 ke atas, kalorinya dikurangin gitu ya. Tetap dalam setiap porsi itu harus ada kalori, karbohidrat, protein, mineral, vitamin harus tetap ada. Tubuh kita sampai usia berapapun butuh semuanya itu gitu. Cuman jumlahnya, komposisinya yang disesuaikan. Jangan over. Ya. Yang pertama istirahat, Mbak Desi, itu yang penting tadi. Oke, dokter. Ini Pak Safril, Pak host kita. Kalau awak AB atau over, Bu Dokter? Besok kita ukur. Besok kita timbang dulu, Pak. Kayaknya udah obesitas. Udah beli Pak, perut udah mulai mengini ya, Dok ya. Sangat maju ya. Kemajuannya cukup pesat sepertinya. Baik, Dok, luar biasa sekali pemirsa pada malam hari ini. Jadi gejala sendi, nyeri sendi itu tidak hanya asam urat. Jadi jangan kalau kita ngerasa sedikit, oh udah sering nih kaki ini pegal, tulang-tulang ini, nah kita langsung vonis, oh aku nih asam urat nih, asam urat. Nah dibeli obat asam urat seperti dokter bilang tadi, itu yang pertama itu adalah imun tubuh. Sementara kalau terlalu banyak mengkonsumsi obat asam urat itu malah makin melemahkan. Bentar, ada yang ketinggalan. Obat-obat pereda nyeri ya, obat-obat pereda nyeri itu, nyeri sendi, nyeri tulang, apapun yang dijual bebas, bahkan yang diresepkan sekalipun, semua obat-obat itu adalah golongan NSAID, maksudnya non-steroid inflammatory disease, obat-obat anti-inflamasi non-steroid. Itu semuanya mengakibatkan, semuanya ya, jenis-jenis itu semuanya mengakibatkan gangguan pada lambung. Jadi orang yang memiliki sakit lambung, sakit mah atau sakit-sakit lambung yang lain, yang kemarin sudah kita bahas, nyeri lambung yang kemarin, itu nggak boleh mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri, apalagi terlalu berlebihan. Satu kali aja bisa mengakibatkan kambuh, sakit mahnya gitu. Walaupun itu yang dari dokter. Iya, semua golongan obat-obatan itu, kalau kita baca di, kan sekarang bisa dibaca di Google, di mana pasti ada tulisannya, obat ini tidak boleh dipakai untuk penderita mah, gangguan liver, dan gangguan ginjal. Karena semua obat-obat seperti itu tadi, NSAID itu golongan yang untuk pereda nyeri itu semuanya merusak ginjal, mengganggu fungsi, merusak lambung, mengganggu fungsi ginjal dan fungsi liver. Berarti kalaupun kita pergi ke dokter, kita kasih tahu bahwa kita ada penderita mah gitu. Misalnya, ketika kita memeriksakan nyeri-nyeri sendi ini gitu kan, kita kasih tahu bahwa makanya utamakan pengobatan yang lain dulu. Dengan tadi diistirahatkan, dikompres dan seterusnya, otot punggung dan seterusnya, itu kan non obat ya, non obat. Ketika terpaksa dan nggak sembuh, baru konsultasikan untuk kita tahu penyebabnya apa. Tetapi intinya dari asam lambung pun kemarin, dari nyeri sendi pun, kuncinya itu adalah di imun tubuh. Jadi kalau imun tubuh kita kuat, itu insya Allah ya dok ya, penyakit pun susah untuk masuk. Nah tadi dokter sudah menjelaskan bahwa gimana sih cara gitu untuk kita tidak menderita nyeri sendi. Kalau kemarin asam lambung, ya kuncinya itu adalah istirahat yang cukup. Ya, jadi apalagi istirahat malam ya dok ya, itu sangat penting sekali. Jadi jam tidur kita itu maksimalkan itu malam itu memang buat untuk istirahat ya dok ya. Karena pada malam hari itu ada regenerasi sel. Nah kalau kita nggak tidur, kalau kita nggak tetap bekerja, jadi mesin dalam tubuh kita tetap bekerja. Jadi dia nggak sempat regenerasi selnya. Kemudian juga dokter sudah kasih tahu bahwa jangan sembarang memproduksi obat-obat. Nah, karena nyeri sendi itu belum tentu asam urat semuanya. Itu yang kedua ya dok ya. Dan yang ketiga, jaga gizi makanan, jangan over makan seafood, makan makanan yang mengandung lemak ya dok ya. Nah itu trik-trik dari badan supaya ideal, jangan lebih, jangan obes. Nah tuh yang paling penting, jaga, jangan mau tidur itu makan. Kata orang kalau gemuk mah sejahtera,
enggak juga, kalau terlalu gemuk itu menimbulkan penyakit ya dok ya. Banyak yang bisa timbul. Oke, baik Dusana Minang TV, tak terasa 1 jam berlalu. Silakan dokter untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk closing pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan panjang kali lebar tadi dalam waktu yang pendek ini manfaat, banyak yang menyimak gitu, karena sangat memprihatinkan. Saya sebagai dokter ya sangat prihatin gitu, sangat gampangnya masyarakat kita untuk minum dan beli sembarang obat gitu loh. Itu hal yang sangat nggak boleh, karena seperti tadi saya sampaikan sangat luas, sangat banyak hal-hal yang dapat menyebabkan nyeri sendi. Harus diketahui dulu penyebabnya adalah apa, baru kita cari solusinya. Lebih baik kalau bisa kita atasi tanpa obat, lebih baik gitu ya. Karena seperti tadi saya bilang, golongan obat-obat pereda nyeri itu semuanya adalah golongan NSAID yang mengakibatkan gangguan pada lambung, fungsi liver, dan fungsi ginjal. Jangan minum sembarang obat untuk nyeri sendi. Tidak hanya untuk nyeri sendi sebenarnya. Kalau bisa tidak memproduksi obat-obat, nanti nggak laku. Konsumsi kok memproduksi. Main konsumsi. Kondisi tertentu butuh obat, tetap butuh obat kondisi tertentu. Tapi jangan sembarangan. Selalu harus ada resep dokter untuk minum obat tertentu. Oke, baik Dusana Minang TV, sampai kita di penghujung acara ya dok ya. Karena kami juga mau bermalam minggu. Karena kami juga mau bermalam minggu bersama Bu Dokter. Jadi untuk Dusana Minang TV di mana saja berada, sekali lagi kami berharap kepada seluruh Dusana Minang TV jaga kesehatan, apalagi dalam situasi dan kondisi yang kita masih belum 100% terhindar dari COVID ya Bu Dokter ya. Kemudian jaga diri kita, jaga keluarga kita, karena sehat itu mahal. Betul. Nah, jadi kalau udah sakit, nah nggak berfungsi lagi uang banyak ya dok ya. Betul. Nah, jadi sekali lagi kami menghimbau bersama Dokter Irin untuk Dusana Minang TV seluruhnya, upayakan dulu penanggulangannya melalui apa tuh namanya? Jangan langsung ke obat-obatan gitu. Apalagi jadi ketika beli sendiri. Apalagi beli sendiri. Jadi kalau kita baru mengalami gejala, langsung konsultasi ke dokter, atau boleh dengan seperti yang Dokter Irin bilang, dengan salah satunya totok punggung ya, terapis totok punggung yang berfungsi itu melancarkan peredaran darah. Nah, baik Dusana Minang TV, kami mohon pamit undur diri dulu. Jangan lupa terus saksikan kami, program-program kami di Suara Minang TV, di Facebook, fanpage, di YouTube, IG, seluruh akses Suara Minang TV. Jangan lupa subscribe YouTube kami, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sebagai dukungan untuk Suara Minang TV. Dan pada malam hari ini saya Desmanis dan saya Dokter Irin mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa kalau ada salah kata dalam penyampaian, komen yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf dan sampai bertemu kembali di acara ngopi berikutnya. Tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum Mbak Des.